Halo, halo, halo. Selamat siang teman-teman YouTube. Hari ini gue pengen melanjutkan vlog kemarin. Gue pengen coba sedikit fitur-fiturnya, ngejabarin fitur-fiturnya Parani M10. Ini gue lagi di stasiun UI, bukan stasiunnya sih, halte bus UI-nya. Nah, ini jadi kita nyalain dulu ya Paraninya. Bisa kita coba ngobrol. Gue nggak tahu ini nge-record kedengeran apa enggak tadi suara Paraninya. Dia tuh bener-bener suaranya mirip banget kayak Sena, bener-bener. Jadi kayak tadi, kayak hello-hellonya, phone connectednya itu kayaknya mbaknya ngomong sih sama sih menurut gue. Gue juga nggak tahu dah. Satu mbak kayaknya. Nah ini gue coba sambil dengerin lagu pelan aja kali ya. Gue nggak tahu kena copyright apa enggak nih. Semoga nggak kena. Oke, kita ngobrolin soal fitur dan juga kemampuan Parani ini ya. Setelah kurang lebih gue pakai Parani ini sekitar udah hampir 2 bulanan kali ya, sebulan 2 bulanan. So far sih gue nggak banyak komplain sama Parani ya, seperti yang gue buat di video sebelumnya. Emang first look build quality-nya cheap, tapi juga nggak kayak cheap yang nggak kelihatan murahan gitu loh. Gue hanya kurang suka pas bagian clamp kitnya dia. Clamp kitnya dia itu agak yang bagian kondean gitu ya, yang ngejepit ke helm itu. Nah yang itu yang terlihat kayak plastik murah. Jadi kayak bener-bener plastik ember lah. Bukan plastik ember sih, apa ya? Ya kayak semacam plastik murah gitu. Plastik ikatan rambut, jepitan rambut. Itu dibuatin untuk jadi clamp kit ke helm. So far sih gue pakai yang itu. Kemarin gue juga sempet ngerasa ini aman gak ya, kayak malah kayak bikin lecet helm gak ya. Ternyata dia udah lapisin kayak semacam karet gitu di bagian clamp kit ya, yang membuat helm ini nggak baret begitu dipasang. Dan ternyata so far gue pakai dan ternyata kuat. Di bagian clamp kit itu ada semacam locking system dia. Jadi caranya itu kalian harus, kalau mau nyopotin, kalian harus dorong ke atas terus ke kiriin dulu, baru bisa ditarik. Menurut gue bagus sih, karena ya ada kemungkinan kan kalian nggak sengaja nyenggol ke atas. Nah itu yang masalah tuh, kalau misalnya nggak dibikin locking L gitu, bisa jatuh si intercomnya. Terus kalau ngomongin soal fitur, kita ke fitur ya. So far sih fiturnya basic sih menurut gue. Kenapa gue bisa bilang basic? Karena dia nggak banyak aneh-aneh lah ibaratnya gitu. Fiturnya tuh cuma intercom one to one atau one to many. Abis itu dia bisa FM radio, dia bisa Bluetooth music ya, bisa dengerin lagu lah intinya. Kita bahas satu-satu ya. Intercomnya dulu. Gue kemarin ini sempet nyoba sama temen gue yang juga beli, si Kenny juga beli Parani M10, terus dipasangin. Terus kita one on one intercom. Suaranya sih gue harus akuin clear banget. Cuman sayangnya gue nggak punya footage-nya. Suaranya clear banget, bener-bener kayak ya Sena, intercom Sena aja gitu. Memang mungkin karena si Parani ini, gue pernah baca Parani ini itu kayak manufacturer, pabrikan yang ngebuat si internal modulnya si Sena. Jadi ya intinya ya ini Sena aja gitu sih. Nggak ada aneh-aneh, memang Sena aja gitu. Nggak gitu susah. Cara pairingannya itu tinggal ya kalian tinggal pencet 5 detik barengan sama si helm satunya. Yang gue belum ngerti caranya adalah kalau kalian mau connect ke Sena. Nah ini yang gue masih bingung banget. Kemarin gue coba sama si Bima kan pakai Sena 30K. Itu gue belum berhasil konekin antara Parani dan Sena. Klaimnya kan dia bisa connect hanya ke satu Sena kan. Even kemarin ke satu Sena aja gue nggak bisa coba. Jadi gue nggak bisa review gimana-gimananya sih. Tapi kalau ke Paraninya sendiri working well, dan kualitas suaranya mantep menurut gue. Tapi gue belum coba ke jadi ABC gitu. Jadi tiga orang. Katanya dia bisa up to
up to 4 ya, berarti ya, termasuk diri sendiri tuh up to 4. Jadi masih ada 3 teman lagi. Yang memang rada repot adalah kalau teman-teman kalian pakainya Sena. Ya kalau pakai Sena ya mau nggak mau, kayak gue kemarin, gimana caranya bisa konekin Sena, Parani, dan lain-lain. Cara paling gampang ya adalah kalian konekin handphone ke via Bluetooth dia, terus kalian WhatsApp call. Kemarin sih gue gitu caranya, jadi pakai WhatsApp call. So far sih no issue juga sama WhatsApp call, dia tetap bener-bener clear, jelas. Once gue teleponan sama si Bima yang pakai Sena 30K juga, bersih banget. Jadi rasanya tuh kayak kalian ngobrol sama temen yang lagi di kamar gitu. Jadi nggak ketahuan lagi di jalanan. Sampai pernah sewaktu-waktu gue telepon pacar gue, terus pacar gue ngomong, nih kamu lagi di mana sih? Gue bilang lagi di jalan gitu kan. Terus kayak, hah gila di jalanan, nggak kedengeran sama sekali gitu. Kayak wow, menurut gue sih mantep banget ya bisa kayak gitu. Ya teknologinya bagus menurut gue. Jadi kayak dia udah ada kayak active noise cancellationnya gitu. Lanjut ke FM radio ya. FM radio. Jadi kalau FM radionya gue udah pernah coba. Dia itu kan nggak ada model antena gitu ya. Kayak Sena di 20S itu kan masih ada antena. Di 20S Evo kan udah nggak ada. 30K juga. 30K ada lagi antena. Nah, gue nggak tahu sih apa yang menyebabkan. Gue juga nggak tahu kayak direct contributionnya si antena itu ke Senanya sendiri. Tapi kalau di Parani kan nggak punya antena. Waktu gue coba FM radio, atau kita coba aja di sini, kenapa kita nggak coba aja ya? Bener juga. Nih kita coba. Jadi caranya pencet multifunction button yang di atas itu selama 2-3 detik lah. Dengar nggak? Nah, ini masih kresek-kresek. Jadi cara ganti frekuensinya adalah pencet jog dial terus ke atasin. Nah, ini adalah FM radionya dia. Ya tapi anyway nggak ada komplain yang gimana-gimana juga lah. Memang FM radio pasti kayak begitu sih, nggak akan clear 100% clear gitu maksud gue. Jadi ya kalau boleh dibilang Parani ini bikin fitur yang memang akan digunain di motor aja gitu ya, nggak aneh-aneh. Menurut gue cukup ya easy to operate juga lah. Dibilang susah sekali nggak juga, karena kalau udah kebiasa tangan kalian tahu kalian harus kemana gitu, pencet yang mana. Yang agak ngumpet itu memang si multi-function buttonnya ini yang atas. Yang juga menurut gue unik dari Parani ini adalah dia bikinin LCD ya. LCD-nya masih LCD TFT sih anyway, masih kayak Nokia zaman dulu lah. Dulu gue sempet nyobain S20S sebentaran. Memang kesulitannya adalah karena kalian kalau lagi nggak pasang helm mau setting-setting itu susah banget. Tapi karena adanya si siapa namanya LCD TFT ini, dia tuh jadi gampang banget. Kita jadi tahu posisinya dia ini lagi di Bluetooth, ataukah lagi intercom, ataukah lagi pairing ke handphone. LCD ini butuh nggak butuh, tapi kalau kayak nice to have lah. Kalau misalnya kalian punya, itu akan sangat membantu ketika kalian nggak pakai helmnya. Jadi kalian tinggal lihat aja si LCD-nya. Tapi kalau misalnya lagi pakai helm kan anyway kita juga nggak bisa lihat si LCD-nya gitu. Tapi menurut gua kalau ada itu nice to have banget gitu. Parani sih menurut gua keren juga, dia bisa bikinin LCD-nya ini. Berguna sih. Jadi kalian tahu chargingnya udah full apa belum. Itu penting sih, charging udah full apa belum tuh penting, karena kita nggak tahu. Kalau di Sena kan rada ribet, cuman ngeliat dari indikator warna kan. Terus kalian mau tahu baterai kalian berapa, itu kalau Sena ngeliat di awal kan, mesti ngeliat berapa kali kedipannya itu. Kedipan matamu menarik hati. Anjay. Nah ya itulah, jadi kayak plus minus sih menurut gua, plus minus antara Parani, Sena itu plus minus. Kayak Parani juga nge-tweak apa yang Sena nggak punya, dan ya walaupun secara fitur jauh ya, Sena itu kan bisa kayak grup music sharing, bisa
bisa up to berapa rider lah, banyak banget kan kalau Senna itu. Sedangkan Parani dia memang di limit. Ya memang sesuai sama harga dan ya mungkin dia juga baru ngeluarin barang ini gitu ya. Ya anyway, yang penting kepake lah fitur ngobrol di motornya, karena itu yang paling dibutuhin kan. Tapi kalau buat jomblo enggak sih, nggak butuh. Jadi kalau kalian terima call ya, misalnya ada call dari teman kalian masuk nih lagi di jalan kayak gini, kalian simply pencet jog dial 1 kali aja. Jadi kayak klik 1 kali, dia akan ngangkat teleponnya. Atau kalau kalian nggak mau ngangkat, kalian klik 2 kali. Halo. Ya di rumah siapa? Papa mama kayak di rumah. Jadi WA ke mama nggak dibales-bales. Ada orderan Shopee soalnya. Oh, itu contoh tadi nerima telepon. Jelas ya, clear banget. Lawan teleponnya juga clear banget, dengar suara kita nggak gitu kencang padahal tadi gua ngomongnya. Mantap. Oke, ngomongin barang audio nggak akan afdol kalau kita nggak ngomongin sound quality-nya si speakernya. Menurut gue sound quality Senna sama sound quality Parani bisa dibilang 11-12 guys. Jadi memang tuningnya itu balance ya. Dia nggak gede di bass, juga nggak gede di treble, nggak gede di mid juga. Jadi bener-bener dibuat sebalance mungkin sih menurut gue ini. Menurut gue dia kasih sound quality yang enak, balance, ya nggak aneh-aneh lah intinya gitu. Jadi semua rapih aja, rata gitu. Lo bisa denger treble-nya jelas, lo bisa denger hi-hat-nya. Kalau drum itu nggak nusuk kuping lo gitu, atau gitar gejrengannya tuh nggak nusuk gitu. Yang penting kan itu, kalau kita di jalan dengar suara yang nyaman lah intinya, nggak bikin sakit kuping dan bikin capek intinya kan kalau lama. Pasti pertanyaannya adalah gimana kayak ketahanan baterainya si Parani M10 gitu. Kalau kondisi fully charge 100%, pengalaman gue dia bertahan 8-10 jam lah. Karena gue waktu kemarin ke Bogor itu jalan dari pagi, pulangnya agak sore-sore malam gitu. 8-10 jam itu posisi gue on terus call ya. Jadi kayak connect ke handphone terus dan call teman-teman gue via WhatsApp call. Jadi mungkin agak lebih gede dibanding kalau cuma dengerin lagu aja atau FM radio. Gue nggak tahu sih, nggak ngetes yang FM radio gimana gitu. Tapi buat gue 8-10 jam udah cukup sih. Maksudnya kan kayak ya kita mau pakai berapa lama sih kalau connect kayak gitu kan. Tapi kalau standby time-nya dia menurut gue ini panjang banget sih, karena dia nggak, kalau misalnya kalian diemin doang standby gitu ya, nggak connect juga nggak buka FM radio, menurut gue bisa lama banget kali, bisa berhari-hari sampai mingguan kali, seminggu tanpa ngapa-ngapain ya. Kalau kalian pakainya harian ya paling kalian kalau pagi pakai bisa pergi kerja, pulang kerja mungkin itu bisa 4-5 hari kali ya, satu minggu kerja lah intinya. Kalian nggak perlu ngecharge, karena kalau cuman, menurut gua kalau cuma Bluetooth doang sih kuat lah lama ini. Mirip-mirip Senna kan juga kayak gitu. Kalau kalian pakainya jarang-jarang juga nggak perlu ngecas sering-sering kan, maksudnya gitu. Ya buat gue sih kayak gitu ya guys. Jadi Parani ini menurut gue nice to have banget. Kalau kalian punya budget yang tidak terlalu banyak, pilihlah Parani, saran gue, karena dia fitur-fiturnya basic, tapi memang yang kepake semua di kita waktu kita berkendara. Yang nggak usah yang aneh-aneh lah. Kalau lagi kendara juga kita susah kali operasiinnya gitu kan. Gue definitely recommend Parani M10 dibandingin kalian ngambil intercom ya yang merek Cina-Cinaan lah, jelek banget cuy asli. Mendingan ketahuan invest dikit lebih mahal, tapi kalian tahu barangnya memang berkualitas gitu loh. Kalau gue sih prinsipnya gitu ya, nggak yang neko-neko lah gitu intinya. Ya jadi mungkin sekian kesimpulan gue untuk motovlog kali ini. Gue sih cuma pengen nginfoin aja bahwa Parani ini produknya bagus loh guys, gitu intinya. Jadi nggak abal-abal gitu loh, bukan intercom main-mainan gitu. Jadi ya gue lupa banget ngomongin soal harga. Harga Parani ini 600.000 waktu gue beli. Salah. Harganya tuh 899 ya kalau nggak salah. Iya bener-bener 900.000.
Jadi harga Parani ini 900.000 guys. Kalian bisa dapetin di Tokopedia, Shopee, udah banyak banget sih seller yang jual. Anyway, buat 900.000 menurut gue worth it lah, dibandingin kalian ngambil kayak yang merek-merek Changchong hehe ho gitu, kayak 600.000 gitu. Kayak anjir lah, paling berapa lama rusak, capek lah guys. Mendingan kalian ambil yang rada berkualitas, intinya gitu sih. Dan mungkin gue akan sudahi vlog hari ini. Semoga kalian merasa terbantu dengan informasi yang gue berikan. Kalau kalian suka dengan video-video informasi seperti ini, boleh kalian beri thumbs up, juga kasih komen, dan juga subscribe untuk kalian yang baru pertama kali datang ke vlog gue. Gitu aja guys, video vlog hari ini. Semoga kalian terbantu. Stay safe di jalanan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye.